Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Madrasah MI Muhammadiyah Gedung Mulyo, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf MI Muhammadiyah Gedung Mulyo, serta Bapak dan Ibu wali murid dari MI Muhammadiyah Gedung Mulyo. Marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita semua bisa kembali atau bisa sama-sama bertatap muka bermuajahah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Salam serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan yang besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para umatnya, yang semoga senantiasa istiqomah mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Bapak dan Ibu sekalian, pada majelis kali ini, pada dasarnya kami pengennya modelnya seperti talk show ya. Jadi biar tidak terlalu spanning atau gimana ya. Jadi kalau misalkan hanya kajian, fokus ke kajian, nanti mungkin bisa lebih semangat. Tapi kita pengennya lebih ke model talk show. Nanti di sela-sela Ustaz menyampaikan, begitu saya tidak paham pasti saya tanyakan. Jadi buat Bapak dan Ibu sekalian, diharapkan untuk mencatat setiap materi yang disampaikan, karena nanti setelah Ustaz menyampaikan materi kita akan ada sesi diskusi. Nanti kita setelah menyampaikan materi akan ada sesi diskusi, dan sudah disiapkan juga door prize-nya. Jadi dipersiapkan pertanyaannya, disimak baik-baik. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan bisa lebih bermanfaat lagi. Pada kesempatan kali ini materinya yang disampaikan adalah pengaruh ilmu agama bagi pendidikan anak, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Rizky Husun Ramadhani LC SPD MA. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Al-Fadhil Husun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat, kayaknya belum ada sarapan nih. Benar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulih Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaqa, amma ba'd. Yang kami hormati kepada Ibu Kepala Madrasah, Ibu Suryati SPD MPTI Hafizahullah. Yang kami hormati kepada segenap guru, ustaz, ustazah, staf karyawan MI Muhammadiyah Gedung Mulyo, serta yang kami hormati pula kepada segenap Bapak, Ibu, wali murid yang telah datang, yang jumlahnya Masya Allah kurang lebih 1.000. Kurangnya banyak. Semoga kita semuanya
Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat sedoyo? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya semoga salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya sekalian. Hadirin rahimani rahimakumullah. Tadi telah dibacakan oleh moderator bahwa judul pengajian kita adalah pengaruh ilmu agama bagi pendidikan. Kalau kita mendengar judul tadi, akan timbul sebuah pertanyaan besar. Timbul pertanyaan besar, yaitu apakah ilmu agama mempengaruhi proses pendidikan anak? Kira-kira jawabannya apa? Ya atau tidak? Gak cuma iya, bahkan pasti dan sangat mempengaruhi. Mempengaruhinya itu di antara ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama nomor berapa? Nomor 1. Sehingga kita pilihlah nomor 1. Dia bukan pilih. Tapi rupanya kita banyak menolak. Kenapa ilmu agama nomor 1? Alasannya coba yang mau menyebutkan alasannya apa? Mungkin moderator. Alasannya kenapa? Gimana Ustaz? Kenapa ilmu agama mempengaruhi proses pendidikan anak? Itu nomor 1. Berbeda dengan ilmu yang lain. Ketua Pak Bima jawab. Moderator dulu. Kenapa ilmu agama sangat berpengaruh pada pendidikan anak? Ya karena agama itu adalah pedoman kita. Karena agama adalah pedoman kita. Ya terus dari karena agama itu pedoman kita, jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita itu sudah pasti ada aturannya dari agama. Masya Allah, dapat hadiah minuman. Bisa, Masya Allah. Ya, paham Bapak Ibu? Intinya, karena ilmu agama adalah ilmu samawi. Samawi itu apa? Ilmu khusus yang datangnya dari as-sama. Sama itu mana? Langit. Maksudnya ilmu yang diturunkan langsung oleh siapa? Allah Azza wa Jalla.
Berbeda dengan ilmu yang lain. Ada yang buatan manusia. Antara buatannya Allah sama buatannya manusia, lebih mantap yang mana? Kok ragu? Harus yakin. Allah. Ilmunya Allah itu lebih baik dan lebih mantap dari ilmu-ilmu yang lain. Sehingga kalau kita ingin sukses di dalam mendidik anak-anak kita, haruslah dibekali dengan ilmu agama. Dan sekarang kita akan mempelajari apa saja pengaruh ilmu agama bagi pendidikan anak. Jawabannya itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surah Al-Anfal. Surah apa? Al-Anfal ayat 29. Coba moderator bacakan. Bisa? Ya, ini lawan dunia moderator ya. Masya Allah. Al-Anfal ayat berapa? 29. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa beriman angkat kanan, yang merasa beriman angkat kanan. Oh enggak, ada yang angkat kanan. Nomor 2. Ini udah dapat angkat kanan. Ya, angkat kanan berarti bagaimana? Ini ada dua kemungkinan sekarang. Yang pertama malu, yang kedua emang nggak beriman. Mudah-mudahan malu. Mudah-mudahan malu itu. Malu itu sebagian dari tapi Ustaz kita jangan malu semuanya. Yang merasa beriman angkat tangan. Masya Allah. Ustaz juga angkat tangan. Walaupun ada yang imannya kecil, ada yang imannya besar, tapi kita harus wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, jika kalian mau mendalami ilmunya Allah, maka pengaruhnya ada 3. Berapa pengaruhnya? 3. Pengaruh yang pertama, yaj'al lakum furqana, kita akan diberikan kemampuan Furqan. Diberikan apa? Kemampuan Furqan. Nanti akan kita jelaskan. Yang pertama apa? Diberikan kemampuan Furqan. Yang kedua, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita akan diampuni dosa-dosanya sama Allah. Ini yang berapa? Yang pertama.
Yang ketiga, wallahu dzul fadlil azim. Kita akan diberikan karunia yang besar sama Allah. Coba Ustaz diulang lagi. Yang pertama Pak. Yang pertama, ini saya mau tanya dulu boleh Mas? Ya, nggak apa-apa, silakan. Tadi kan disebutkan yang pertama itu memberikan kepada Furqan. Furqan itu penjelasannya seperti apa? Furqan. Sebelum membahas Furqan, coba ulangi dulu. Pertamanya memberikan kepadamu Furqan. Ya, yang kedua. Kemudian yang kedua akan menghapus segala kesalahan. Ya, yang ketiga. Kemudian yang ketiga, Allah mempunyai karunia yang besar. Masya Allah. Benar nggak Bu? Masya Allah. Inilah pentingnya nyatet. Semuanya tulis kan? Ada yang tulis? Kalau bisa di apa? Ditulis. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Ustaz moderator ya. Pengertian dari Furqan. Furqan menurut para ulama tafsir itu adalah kemampuan di dalam dua hal. Berapa hal? Dua. Yang pertama, kemampuan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Coba ulangi apa yang pertama? Mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang kedua, mampu menemukan solusi atas setiap permasalahan. Apa yang kedua? Mampu menemukan solusi. Solusi apa? Solusi jalan keluar. Jalan keluar itu apa? Sini pulang. Apa kira-kira solusi apa? Solusi yang tadi disebutkan. Ya, bahasa Jawanya apa? Nggak tahu sekali. Apa ya solusi solusi? Ya maaf ibu, maaf ya solusinya. Jalan keluar, obat. Ya. Itu solusi. Coba ulangi obat. Yang pertama apa? Yang kedua? Ya. Jika kita memiliki dua kemampuan tadi di dalam mendidik anak-anak kita, yakinlah kita akan bisa sukses di dalamnya. Ada orang tua yang gak bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk? Ada gak? Ada. Ada gak orang tua yang gak bisa menemukan solusi? Dia anaknya kudu di apakah? Ada gak? Ada. Tapi jika kita memiliki bekal ilmu agama, jika kita mau mendalami ilmu agama tidak setengah, kita akan bisa sukses ketika menemukan sebuah permasalahan, ketika membedakan mana perbuatan baik, mana perbuatan yang buruk.
Karena kita langsung dibimbing sama Rabbul Alamin. Sinten? Allah. Dibimbing sama Allah, mau atau tidak? Kalau kita dibimbing sama Allah, pasti berhasil atau tidak? Pasti. Coba kita renungi. Anak-anak panjenengan pernah nggak berbuat salah? Bukan cuma pernah, tapi sering. Setuju? Setuju. Kalau kita renungi, kira-kira apa saja faktor yang menyebabkan anak itu nakal, anak itu berbuat salah? Kira-kira faktornya apa saja? Ya, minimal ada 3 yang akan kami sebutkan. Yang pertama, bisa jadi orang tuanya dulu yang nakal. Coba kalau ada sungai, ada masalah di sungai, misalnya sungainya kotor, sungainya tercemar, kira-kira masalahnya datang dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, atau hilir ke hulu, bawah ke atas? Pasti dari hulu ke hilir. Buah itu tidak jatuh jauh dari pokoknya, kecuali kalau dimakan kampret, dibawa bunga sama kampret. Tapi asalnya buah itu tidak jatuh jauh dari. Maka solusinya adalah orang tuanya pertama kali harus muhasabah. Masalah sih loh, introspeksi diri. Bisa jadi saya SPP-nya telat, bisa jadi. Ada nggak yang masih telat SPP-nya? Ini di semua sekolah juga seperti ini. Karena pernah kejadian, ya, pernah kejadian di zaman Rasul itu ada kakak beradik, ada kakak beradik. Si kakak kerja, si adik belajar. Bersama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari, si kakak yang kerja itu mengeluh, ya Rasul, saya juga pengen belajar, nggak cuma kerja kok. Apa jawaban Rasul? Ketika kamu berusaha mencukupi kebutuhan adikmu, adiknya perlu kebutuhan nggak? Perlu. Belajar itu perlu kebutuhan. Maka Rasul menjawab, la'allaka turzaku bihi. Jika kalian menanggung orang lain untuk belajar ilmu agama, la'allaka turzaku bihi. Artinya
semoga engkau juga diberikan rezeki yang melimpah ruah dari Allah. Akhlak yang baik termasuk rezeki atau bukan? Termasuk rezeki atau bukan? Termasuk rezeki. Anak kita berjalan sendiri ke masjid untuk sholat tanpa diperintah, rezeki atau bukan? Rezeki. Maka kalau kita ingin diberikan rezeki sama Allah, penuhilah hak-hak anak kita. Ini yang pertama. Bisa jadi orang tuanya yang nakal miskin. Yang kedua, ya, boleh menanggapi nggak? Kalau kasusnya orang tua mengeluhkan anaknya itu nakal ya, katakanlah mengeluhkan anaknya nakal, tetapi ketika dia mengeluhkan itu misalkan kepada gurunya, orang tuanya itu tidak menyadari atau tidak merasa kayaknya memang gurunya nakal murah gitu. Itu kira-kira kasusnya gimana itu ya? Kadang anaknya nakal tapi orang tuanya itu kurang begitu bisa nggak mau misalkan aku kayaknya dulu bisa bayar tetap ya. Itu karena saya juga mengalami itu di kelas saya sekarang ini. Jadi dari pengalaman ya, ya. Ini realita yang ada di mana? Di lapangan. Ya, realita yang ada di lapangan. Maka salah satu cara yang bisa kita lakukan bagi orang tua yang nggak mau apa tadi? Nggak mau muhasabah, nggak mau merenungi. Cara yang bisa kita lakukan adalah yang pertama tentu kita terus berikan ujangan, nasihat. Oh, barangkali ini hukum apa? Hukum karma. Dulunya kita juga begitu. Kita berikan ujangan, nasihat untuk memikirkan masa lalu. Oh, mungkin saya seperti ini. Harus siapa? Ada yang perlu. Yang kedua, bisa jadi orang tuanya baru sadar ketika anaknya dapat musibah. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Anak tiba-tiba sakit parah, tiba-tiba kecelakaan. Baru kita mau sadar. Kira-kira mau nggak? Kita sadar dari kesalahan ketika anak kita sudah jadi korban. Urun apa benar? Tugas kita bukan tunggu nanti, tapi berubah dari kapan? Dari sekarang. Nah, kesini ya baik ya. Kalau masih ada orang tua yang ya doakan baik. Yang terakhir doakan, doakan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada hati orang tua tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi anak itu nakal, anak itu berbuat salah karena dia belum tahu kalau itu kesalahan. Bisa jadi nggak? Bisa jadi. Nggak tahu ini salah. Maka kalau nggak tahu dikasih tahu. Bukan malah nggak dikasih tahu. Ada contohnya nggak? Contohnya kayak apa? Coba. Contoh pengalaman pribadi ya. Karena kebetulan saya juga dulu
mengajar kelas 2 putra lagi. Kalau yang Bapak Ibu guru yang mengajar kelas bawah mungkin paham ya. Ada salah satu murid saya, ketika dia berbuat kesalahan, dia itu aslinya memang belum tahu kalau itu salah. Misalkan ketika lagi nulis, dia malah jahilin temennya. Jahilinnya bukan jahilin biasa ya, tapi saya sobek kertas temennya disobek kan? Jadi ketika saya marahi dan kasih hukuman, misalkan hukumannya disuruh keluar kelas ya, itu malah senang kan? Hukuman sih senang juga. Malah senang anaknya karena memang belum tahu kalau yang dilakukan itu salah. Betul kayak gitu. Ya. Makanya penting bagi orang tua untuk punya bekal. Punya apa? Bekal. Oh, ini bekal perbuatan yang baik. Ini bekal perbuatan yang buruk. Sehingga jika anak itu salah, maka kita sampaikan yang benar apa yang salah? Yang benar. Dan salah satu caranya ya, ditanyakan dulu, kamu tahu gak ini salah? Kamu tahu gak ini perbuatan yang gak baik? Saya gak tahu, Pak Ustaz. Orang mana saya kayak dia? Bisa jadi. Satu lagi tuh, Ya. ngomong yang tadi maaf ya. Ada anak itu ketika di kelas, dia ngomongnya dalam tanda kutip kasar ya. Pas saya tegur, kenapa kamu kok bilangnya kayak gitu? Namun saya di rumah sering bapak saya bilangnya gitu. Jadi anak itu nggak tahu yang diucapkan orang tuanya itu benar atau salah, dan dia ucapkan itu di dalam kelas. Itu kejadian real di kelas saya itu adalah itu. Pas saya tegur, emang ini nggak boleh ya tadi. Jadi memang belum paham dengan kata-kata seperti itu gitu. Iya. Nah ini menjadi salah satu sumber keprihatinan kita ini. Tatkala diberi nasihat ke anak, dan anak itu punya dalil yang kuat. Dalilnya apa? Wong tuanya belum kayak gini. Orang tuanya saya juga seperti ini. Karena anak itu sifatnya itu suka bercerita, menyampaikan apa yang dia dapatkan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan. Maka seharusnya para orang tua, jika ada kebiasaan buruk yang masih dilakukan, segera merubah diri. Saya tanya, kebiasaan buruk itu aib atau bukan? Aib atau bukan? Aib. Kalau aibnya panjenengan disampaikan ini oleh anak-anak panjenengan kepada guru kelas, guru tahfidz, bahkan kepala sekolah juga tahu, malu atau bukan? Malu. Kita akan malu jika aib dan kesalahan kita diketahui oleh banyak orang. Bukan kita melarang anak kita untuk tidak menceritakan apa yang dilakukan orang tua di rumah, bukan itu. Tapi bagaimana kita menjadikan penilaian anak kita terhadap kita itu selalu baik. Bukan melarang. Jangan ceritain, pasti akan tetap cerita. Kecuali kalau orang dewasa bisa diapakan ini? Kan? Sombong. Cuci mulut pakai apa? Sabun. Kalau kita mungkin bisa, jangan cerita, jangan.
tapi anak itu masih berjalan sesuai dengan fitrahnya. Fitrah artinya apa fitrah? Artinya apa? Kesucian, kebersihan, kebaikan. Itu namanya fitrah. Contoh, ada bayi. Bayi biasanya nangis itu karena apa? Karena mohon maaf, buang kotoran tapi belum dibersihkan. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa nangis? Kenapa nangis? Karena dia tidak, karena fitrahnya itu tidak suka dengan namanya apa? Yang kotor-kotor. Karena fitrahnya manusia itu tidak nyaman dengan yang kotor, yang aib, yang berupa kemaksiatan. Dan kita pun gak nyaman. Contoh, panjenengan jika belum bayar SPP ditagih, nyaman mau buatan harinya? Nyaman mau buatan? Pasti bukan. Kenapa? Karena hati itu akan nyaman cuma dengan hal kebaikan. Sepintar apapun kita menghiasi tubuh kita, wajah kita, atas kemaksiatan yang kita lakukan, hati nggak bisa dibohongi. Sholat nggak nyaman, baca Quran nggak bisa nangis. Ada nggak yang baca Quran pernah nangis? Nangis kenapa? Suwen. Apa tahu maknanya? Masa kita nggak pernah ibadah bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, bisa jadi anak itu nakal karena terbawa godaan syaitan minal jinnati wan nas, baik bisikan setan yang gak nampak maupun setan yang nampak. Yang nampak contohnya siapa? Bisa jadi temannya. Ayo mainan baik aja ngaji, aja sinau. Bisa jadi juga siapa? Orang tuanya. Nah, aja baca Quran, nonton TV, baik. Maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini yang pertama. Pengaruh yang pertama apa tadi? Diberikan Quran, kemampuan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, plus bisa menemukan apa? Solusi terbaik dari setiap permasalahan. Ya, gimana Anda paham? Saudara? Insya Allah bisa. Nanya atau nanti ngomong dari apa aja? Nanti aja. Silakan dulu ya. Silakan. Salam dari kita selesai. Kemudian pengaruh yang kedua, pengaruh ilmu agama bagi pendidikan anak. Sebagaimana Allah
berfirman tadi di surah apa? Al-Anfal ayat 29. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Kita akan diampuni dosa-dosanya sama siapa? Sama Allah. Pertanyaan, ketika orang tua mendidik anak atau bapak ibu mendidik siswa-siswinya di sekolah, pernah nggak kita nggak sabar dalam mendidik anak? Sering. Pernah nggak kita capek, kita letih dalam mendidik anak-anak kita? Pernah. Pernah nggak kita sibuk mainan, HP, sibuk dengan pekerjaan yang membuat pelajaran di kelas gak maksimal, pendidikan di rumah juga gak maksimal? Pasti nah, bahkan sering. Sadar gak Bapak Ibu semuanya, sifat-sifat tadi gak sabar, apalagi telah main HP, sibuk bekerja, itu semuanya telah mendatangkan dosa-dosa dari Allah. Inti pendidikan anak yang terbaik adalah bagaimana caranya ketika kita mendidik anak-anak kita, dosa-dosa kita sebagai orang tua dan guru semakin berkurang, bukan malah semakin bertambah. Itu intinya. Kalau kita mendidik anak malah membuat dosa kita semakin banyak, hanya sekedar formalitas belaka, yakinlah pendidikan kita tidak akan sukses di dunia dan di akhirat. Maka pentingnya ilmu agama akan menjadi rem, akan menjadi pengendali kita agar kita terhindar dari sifat-sifat tadi. Gak sabar, capek, sibuk main HP, sibuk dengan urusannya sendiri. Dan kalau kita dosa-dosanya telah dihapuskan sama Allah Azza wa Jalla, balasan yang paling indah adalah akan masuk ke surganya siapa? Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman di surat Az-Zumar, surah Allah Az-Zumar ayat 73. Ayat 73. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Allah menceritakan ketika orang-orang telah berbondong-bondong untuk segera masuk ke mana? Ke surga. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuhum wa qala lahum khazanatuha. Kemudian dibukakan pintu-pintu surga.
ngantri menunggu apa? Dibukakan pintu-pintu surga. Ketika pintu surga dibuka, para malaikat penjaga surga, malaikat siapa? Namanya siapa? Ridwan. Itu berkata kepada orang-orang yang akan masuk surga. Apa yang dia katakan? Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Taibatum, dan kalian telah bersih. Maksudnya apa? Kalian telah bersih. Maksudnya apa? Ya, kalian telah dibersihkan dosa-dosanya. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Ini menunjukkan kepada kita, orang yang akan masuk surga adalah orang yang bersih dari dosa, bukan yang kotor dari dosa. Dan jangan sampai pendidikan yang kita lakukan malah mengotori diri kita dari dosa-dosa. Apa yang kita harapkan? Jika pendidikan kita jauh dari agama, nilai-nilai agama, mengakibatkan perasaan-perasaan yang tidak baik, walaupun anak kita sukses, tapi kita mendidiknya nggak sukses, anak kita mungkin masuk surga, kita masuk neraka. Dan ini pemandangan yang paling menyedihkan. Anak-anak kita bergembira di surga, kita bersakit-sakit di neraka. Maka bentengilah dengan ilmu agama, sehingga kita akan sabar, akan istiqomah, akan memenuhi hak-hak yang harus kita tunaikan. Siap Bapak Ibu? Insyaallah siap. Ini yang kedua. Pertanyaan? Saya berkata. Lanjut dulu sih. Ya, kemudian yang terakhir, alhamdulillah. Pengaruh yang terakhir dari ilmu agama, Allah mengatakan, wallahu dzul fadlil 'azim. Kita akan diberikan karunia yang banyak. Diberikan apa? Karunia yang banyak. Karunia yang paling besar yang akan dirasakan oleh orang-orang yang mau mempelajari ilmu agama adalah akan diberikan ketenangan hati. Diberikan apa? Ketenangan hati. Adakah para pejabat yang masih suka korupsi? Ada tuh banyak? Banyak. Padahal harta mereka sudah banyak. Tapi kenapa korupsi? Kenapa korupsi? Karena fakir, jauh daripada kekurangan. Jawabannya kenapa? Karena hatinya yang tidak tenang.
hatinya yang miskin. Apa-apa kurang, apa-apa cuma sebenarnya. Tapi kita lihat ada orang yang mampu bertahan dari minimnya harta yang dia miliki, karena dia punya hati yang kaya. Dan kita harus tahu inti dari tubuh kita itu ada dalam apa? Dalam hati. Kalau hatinya baik, semuanya akan baik. Kalau hatinya buruk, semuanya akan ikut buruk. Dan tidak ada jalan lain untuk bisa mendapatkan ketenangan hati melainkan dengan belajar agama Islam. Makanya Bapak Ibu, kalau ada parenting seperti ini ya berangkat aja, malah sengaja mengangkat lah apa sih ngaji itu setiap hari atau sebulan sekali di sini? Sebulan sekali. Cuma sebulan sekali apa mami kok ngaji? Enggak apa Pak? Apa dia? Yang penting nggak titip absen aja. Oh, nggak titip absen. Titip absen. Iya. Makanya datang dan jangan bilang saya sudah diwakilkan sama ibu si Anu. Turun nggak ibu yang diwakili tadi, diwakili sama temannya, pahalanya bagi-bagi. Turun atau badan? Kita nggak akan tahu. Contoh, pahala kita ngaji ketika di akhirat, misalnya nih 100 nih, 100%, itu sebagai syarat masuk surga. Tiba-tiba temannya panjenengan datang minta bagi-bagi pahala. Karena alasannya apa tadi? Diwakilkan dia. Padahal pahala kita berapa? 100, pas minimal untuk masuk surga. Mau nggak dipotong kita masuk neraka? Mau nggak? Soalnya karena bahkan kalau mampu nggak mungkin diizinkan sama siapa? Sama Allah. Kita ini kita sering mendengar ada syafaat Al-Quran, nanti bisa membantu orang tua masuk surga, bisa membantu keluarga masuk surga. Iya, itu benar. Tapi itu akan terjadi jika kitanya dulu sukses. Jika kitanya dulu sukses ketika di depan pengadilannya Allah, baru bisa menolong keluarga kita yang lain. Kok kita aja gak sukses, kok mau nolong yang lain? Bagikan punggung perlindungan. Mulailah dari diri kita, keluarga kita, baru tekankan ke yang lain. Kalau kita tenang, anak-anak kita hatinya tenang, pasti semua masalah akan bisa kita lalui dengan baik. Ini karunia yang pertama. Karunia yang terakhir, ini yang paling terakhir,
dari ilmu agama akan memberikan akhlak yang baik. Untuk siapa? Untuk orang tua, untuk para guru, dan untuk anak kita. Dan akhlak yang baik ini yang sangat dibutuhkan di zaman ini. Ini yang sangat diperlukan untuk generasi-generasi yang akan datang. Ini adalah puncak dari semua ilmu, semua teori itu ada di akhlak yang baik. Maka orang yang mendalami agamanya dengan baik, Allah akan merubah perilakunya. Allah akan menjaga marahnya, Allah akan menjaga telinganya, Allah akan menjaga hatinya, Allah akan menjaga pikirannya, Allah akan menjaga itu semua. Inilah beberapa pengaruh dari ilmu agama terhadap pendidikan anak. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Sudah pas 1 jam ini. Untuk berikutnya kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih, Masya Allah ya. Saya yang di sampingnya aja nih sudah, otaknya sudah banyak yang tercatat, tangannya juga banyak yang nyatet, jadi Masya Allah. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita akan membuka 2 sesi, di mana dalam satu sesi 3 orang bertanya. 3 orang bertanya. Monggo, tadi yang mau bertanya, Bu. Pakai ini boleh. Langsung saja ya kan. Asli alhamdulillah aku senang banget hari ini dapat rezeki ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi saya dan bagi saya semuanya. Terima kasih ya kan. Pertanyaannya kejadian gampang. Pertanyaannya gampang, jawabannya sekarang. Saya ingin ngerti dan ingin melaksanakan ini Pak. Saya minta doanya ya kan. Bagaimana caranya supaya anak-anak terhindar dari godaan setan? Dijaga lah ya ini ya, biar anak-anak dijaga, karena saya kan tidak bisa menjaganya selama 24 jam. Contoh paling ya, anakku sini bebunan kita, aku dolan mari bukan sama bukan ya, kesini ya posisinya. Saya itu kepengen, saya itu tetap sudah mendoakan dengan bahasa saya, Allah lindungi anakku biar saya tidak ini. Kemudian doa mungkin yang lebih spesifik, lebih simple ya kan. Kemudian juga bagaimana caranya ketika anak-anak wis tergoda setan tapi orang sidar gitu kan dari orang sabar soalnya anaknya kan ada yang sudah gede juga, ada yang gede terusan kuliah, saya juga tidak bisa menjaganya. Itu bagaimana caranya supaya anak-anak terjaga. Kalau ngaji sering sahur ya. Terus yang terakhir ini mungkin hanya saya saja, bagaimana caranya biar aku orang mau ngaji paling contoh hari ini ya kan. Ya tadi tuh udah ada undangan jam sama, apa bener ya? Sementara anak-anak cucu anak kemarin ini yang sudah tujukan dan sebagainya. Pas itu sebenarnya bukan alasan, tapi ketika melihat tuh, jadinya pada makannya Bismillah makan. Wis dari makan itu ya kan, motoran di luar nanti. Akhlak ya si nemani dan yang kayak ibu aku jam sahur nih, ya apa-apa Bismillah alhamdulillah oli. Dan ini nanti juga populernya sing sahur ya ada yang memboncengkan. Ya terima kasih ya kan. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pertanyaannya untuk anak yang semua anak punya atau yang kecil atau yang ini dijawab langsung, ditampung dulu kan? Langsung. Ya. Jadi ada 3 pertanyaan ya. Ya, yang satu dan yang kedua itu hampir sama. Yang pertama,
bagaimana cara kita agar anak dijaga dari godaan setan itu teman-teman? Ya, ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dari hadis Imam Bukhari dan Muslim. Saya baca, nanti Bapak Ibu bisa ditulis latihan saja, Pak. Oke. Doanya adalah U'idukum billahi U'idukum billahi sudah. U'idukum ini untuk kalian yang banyak. U'idukum billahi bikalimatillahi 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 at-tammati sudah. Min kulli syaitanin min kulli syaitanin min kulli syaitanin wa hammatin wa hammatin. Itu saja. Sebenarnya doanya cukup panjang, kita coba itu saja. Saya ulangi. U'idukum billahi bikalimatillahi at-tammati min kulli syaitanin wa hammatin. Sampai ditulis. Sahabat hafal, itu doa yang asalnya Rasul panjatkan untuk kedua cucunya. Cucu Rasul namanya Sayyidina Hasan nama Husain. Jadi doanya insya Allah mustajab. Ini yang pertama. Itu doanya ini sudah dicatat. Ada yang belum dicatat? Kalau belum tercatat, nggak usah panik ya nanti. Insya Allah video kajian kali ini nanti bisa Bapak dan Ibu lihat di channel kami nanti setelah kita edit, kita upload, kita akan bagikan. Insya Allah. Sedikit menambahkan tadi untuk bacaan yang tadi itu sebenarnya juga salah satu cara dalam meruqyah anak. Jadi kalau misalkan anaknya masih kecil ya, masih kecil itu bisa dibacakan ketika pagi hari ataupun ketika malam hari. Jadi anak itu dipangku sama kita dan berdoa, membaca doa yang tadi, terus doanya itu setelah doa kita usapkan ke seluruh tubuh anak. Itu yang saya pelajari sebagai pilihan. Soalnya beliau timnya Ustaz Faisal. Beliau timnya Ustaz Faisal juga. Tahu Ustaz Faisal ini? Ya, beliau timnya, makanya bisa. Atau ada yang mau dirupiahkan? Untuk pertanyaan yang kedua itu nanti nyambung ketika doanya tadi sudah dibacakan. Iya. Pertanyaan yang ketiga atau yang kedua ini, bagaimana caranya agar kita tidak malas datang untuk berangkat ke majelis ilmu? Ya. Yang pertama, sifat malas itu menjadi fitrah kita, menjadi tabiat semua manusia, dan kita tidak mungkin bisa mengelakkan itu semua. Tapi yang harus kita temukan solusinya adalah bagaimana mengatasi malas tersebut. Ini yang harus kita pikirkan. Jangan terkalahkan dengan rasa
belajar itu awalnya memang pahit, harus dipaksakan. Itu cara yang pertama. Setelah kita berusaha memaksakan diri, yang kedua, kita mengingat pentingnya ilmu agama bagi kita. Kita harus mengingat ilmu agama itu sangat penting bagi kita. Ini cara yang kedua. Ini kesempatan yang emas untuk mendapatkan ilmu samawi. Apa tadi ilmu samawi? Ilmu yang datang dari langit. Bukan berarti kami datang dari langit ya. Bukan berarti itu. Tapi kami mempelajari ilmu samawi. Cara yang ketiga, ngaji itu jangan dewek-dewek. Harus ada teman yang saling menyemangati. Kalau kita sedang malas, maka yang lain peka untuk ngajak temannya ngaji. Harus saling mengajak. Mungkin saat ini kita malas, ya kita yang diajak. Mungkin besok teman kita malas, kita yang ngajak. Itu perlu adanya teman yang saling menguatkan. Kemudian yang keempat, banyak berdoa sama Allah. Banyak berdoa sama Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam belajar ilmu agama. Baik, Masya Allah. Itu biasanya pergaulan sangat berpengaruh. Ketika kita duduk dengan sahabat-sahabat yang sering berangkat ngaji, itu otomatis kita juga akan terbawa semangatnya misalnya. Tetapi kalau biasanya kita ngobrol sama ibu-ibu yang senang gosip, nggak apa-apa ya, kalau gosip kayak maksudnya ya. Oke, selanjutnya barangkali ada yang bertanya lagi untuk orang yang kedua. Oh iya, yang tadi sudah bertanya ini ada door prize katanya, Masya Allah. Ada door prize. Masya Allah. Oh, tinggi. Ya, Masya Allah. Masih 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di sini saya mau bertanya sama Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai ilmu yang semakin tinggi, tetapi akal sehat maupun akhlak itu semakin rendah. Dan yang kedua, perlengkapan peralatan sekolah semakin bagus, tetapi ibu guru, bapak guru itu semakin tidak dihargai oleh para siswanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang kedua apa? Mana tadi? Perlengkapan sekolah semakin mendekat. Tetapi siswanya tidak menghargai Terima kasih. Baik, ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi itu ya, tanggapan Ustaz bagaimana ketika ilmu kita semakin tinggi atau semakin banyak hasilnya seperti itu, tetapi akalnya itu malah semakin menurun, itu bagaimana? Ya, ini ada yang dilakukan. Bisa jadi ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya fenomena seperti itu. Tapi sebelum kita membahas faktornya, kita harus tanamkan dari dalam hati bahwa ilmu agama yang benar, yang datang dari Al-Quran, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat, itu pasti akan memberikan efek yang baik. Jadi kalau kita belajar ilmu agama, itu nanti bercabang.
Ada yang ilmu agama yang benar, ada ilmu agama yang salah. Dan yang salah ini yang biasanya mengakibatkan mungkin hafalannya banyak, tapi akhlaknya enggak berubah, akalnya enggak baik. Maka kita harus tahu ilmu agama yang benar itu seperti apa. Ilmu agama yang benar adalah pedoman Al-Quran, kemudian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditambah pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa jadi dia ngajinya salah, atau bisa juga dia mempelajari ilmu dunia, bukan ilmu agama, tapi niatnya salah. Saya ingin belajar tinggi jurusan ini biar nanti dapat kekuasaan ini, biar seperti ini. Itu karena niatnya yang salah, orientasinya apa? Dunia. Maka siapapun yang belajar orientasinya dunia dan yajib roihatan jannah, karena Rasul nggak akan bisa mencium baunya surga, nggak bisa cium baunya surga, masuk surga nggak? Baunya nggak bisa cium, apalagi masuk. Maka kalau kita menemukan orang seperti tadi, ilmunya tinggi, akhlaknya kurang baik, tugas kita nasihati untuk beralih ke ilmu agama yang benar dan untuk mengamalkan ilmu. Kalau nggak mau, yang penting sudah dinasihati. Kita berlepas diri dari cara tersebut. Itu ringkasnya gitu. Oke, pertanyaan yang kedua, tadi dikatakan ketika fasilitas sekolah itu semakin baik, semakin berkembang, tetapi kok makin ke sini gurunya itu mungkin kurang dihargai oleh siswa gitu ya? Yes. Oleh siswa itu bagaimana? Ya, ini menjadi sunatullah dan ladang pahala bagi bapak ibu guru. Dan pasti terjadi di semua sekolah. Sekolah yang fasilitasnya Masya Allah pun tetap ada guru-guru yang kurang dihargai sama anak-anak, kurang dihormati dan lain sebagainya. Dan ketika kita menemukan fenomena seperti ini, kita harus melihat dari berbagai sisi. Jangan hanya menyalahkan siapa? Anak didik kita saja. Kita nilai semua aspeknya. Mungkin bisa jadi bapak ibu gurunya yang kurang kurang melayani, kurang mendekati anak tersebut, atau bisa jadi anak tersebut tiru siapa? Tiru orang tuanya di rumah. Maka keduanya harus saling bermasalah dan saling merubah diri. Kalau semuanya sudah berubah, ini sudah menjadi lebih baik, anaknya juga sudah dinasihati, yakinlah ini adalah ujian indah dari siapa? Dari Allah. Nikmati saja. Karena di balik ujian ada di balik ujian ada pahala. Bahkan sedikit saya tambahkan, ada hadis khusus orang-orang di hari akhir nanti ada yang motong kulit tubuhnya pakai gunting. Di hari akhir nanti Rasul menyampaikan ada yang memotong kulit tubuhnya pakai apa? Gunting. Tahu nggak alasannya? Karena di akhirat dia baru sadar bahwa dulu itu di mana? Ketika di dunia ternyata pahala bagi orang yang dapat ujian itu sangat besar.
di akhirat. Maka saking nyeselnya apa yang dilakukan, mengguntingi kulit tubuhnya sendiri. Hadis dari Imam Al-Hakim. Hadisnya sahih. Ini yang pertama. Jadi ini riwayatnya. Ya. Oke, masya Allah ya. Itu juga mungkin ya, kita sebagai tenaga pendidik juga pasti sangat merasakan sekali perbedaan anak-anak ya, ketika mungkin dulu dengan sekarang. Apakah itu berpengaruh yang disebutkan generasi Z, dan juga pengaruh dari perkembangan teknologi itu juga sangat berpengaruh. Ini saya tanya, di sekolah ini kira-kira ketika hari Senin sampai Sabtu anak-anaknya masih diperbolehkan pegang HP itu enggak, benar? Dari guru-gurunya melarang kan ya? Ya. Kalau saya di kelas itu setiap hari ketika saya absen, yang saya tanya itu bagaimana kabarnya, sholatnya bagaimana, hari ini pegang HP atau enggak? Kayak gitu. Soalnya anak-anak itu kan biasanya lebih malu sama guru-gurunya gitu. Kalau mereka mau bilang apa, nanti kalau gurunya bilang apa sih malu, misalnya gitu. Jadi biasanya kan gitu, karena di rumah sering megang HP, sering lihat TikTok lah, itu pasti akan berpengaruh kepada adab dan akhlak dari seorang siswa. Itu yang kedua. Selanjutnya, kalau tadi pertanyaan dari ibu-ibu sekalian, selanjutnya Ustadznya mau tanya. Oh ini dulu. Monggo Bu, nanti aja. Nanti itu gambar duluan. Masya Allah. Oke, ada cukup banyak progresnya, Masya Allah. Oke, pertanyaan dari kami. Sebutkan kembali 3 pengaruh ilmu agama bagi pendidikan yang telah kami sampaikan. Dia buku apa? Ayo sebutkan 2. Nah itu Oke, bagaimana? monggo. Mic-nya. Sabar. Yang pertama diberi kemampuan Furqan. Ya. Yang kedua akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang ketiga akan diberikan karunia. Masya Allah, mumtaz. Ini kasih hadiah. Kalau milih sendiri emang enggak. Pilih yang Ya, pertanyaan berikutnya. Dan kita menyebutkan 2 makna dari Furqan. Furqan adalah kemampuan apa dan apa. Itu yang di belakang dulu. Coklat. Tolong kasihkan mic itu. Nah. Pengertian dari Furqan ada 2 hal. Satu, kemampuan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 2, mampu menemukan solusi atas setiap permasalahan. Masya Allah, mumtaz. Ini berhadiah. Wow. Itu. Itu menurut saya Pak itu apa namanya, payungnya 12 bukan gitu. Kalau itu saya pulang. Yang paling sih berbunca. Untuk dipilih gitu. Oh, Masya Allah. Ya, masih ada 3 nih. 3 pertanyaan.
barangkali ada yang mau bertanya lagi, tanya dulu. Daripada dikasih pertanyaan, mending nanya. Ayo, ada atau enggak? Itu sebenarnya tangannya lucu tapi ke bawah. Kita ya, berarti Ustaz tadi. Ya. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Jadi orang yang kedua akan diampuni dosa-dosanya sama Allah Azza wa Jalla. Tadi kami menyebutkan dalilnya, sebutkan nama surat dan ayatnya saja. Oke. Dalil yang menyebutkan bahwa Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita adalah tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 73. Masya Allah, dan sedikit Bu, hadiahnya Ibu. Ya, sudah diambil. Itu dibuka pintu kita. Ada suara kulit. Oh, Masya Allah, sedikit. Masih ada dua. Dari aku mungkin sebut pertanyaan. Saya apa ya? Tadi disebutkan pada keutamaan yang ketiga, yakni mendapatkan banyak karunia dari Allah Azza wa Jalla. Sebutkan dua pengaruhnya, dua karunianya dari tadi penjelasan yang ketiga. Ya, Bu, monggo. Masya Allah. Masya Allah. Coba aja ya. Masya Allah. Nah ini dia tidak ada mencatat ya. Jadi ilmunya kan saja bisa diamalkan. Oh, Masya Allah. Satu lagi boleh tadi. Terakhir, Oke. Tadi sudah disebutkan doa. Doa ini kalau yang nyata bisa ya. Doa agar anak-anak itu, tapi yang udah jawab nggak boleh lagi. Doa agar anak itu dijaga oleh dari godaan setan. Yang udah nggak boleh tuh. Oh ini dulu ya. Bersih sempat mana tadi? Oh iya. Monggo. Dari mati dari ada mati minggu syaitan bahamatin. Artinya apa enggak? Aku minta pertolongan kepada Allah. Aku minta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap godaan dan godaan setan dan hawa nafsu yang buruk. Masya Masya Allah. Allah. Sudah sakit. Alhamdulillah ini di bawah sekali. Oke. Ya, alhamdulillah semua hadiah sudah dibagikan. Jadi kami sebelum nanti kalau perkenalkan tinggal satu nanti aja punya. Tinggal satu aja. Oh gitu. Oke, tinggal satu payung gitu. Bukti televisi. Tadi sebelum
Ustadz masuk ke sini, saya kan bolak-balik di sini mempersiapkan perlengkapan. Tapi saya juga tidak begitu memperhatikan dari wali murid yang pertama sendiri masuk masjid sini, Ahmad Syadali sini ngacung. Oh ya, ini punya Davina luar biasa, ini paling jauh masuk masjid pertama sendiri. Oh ya, rezeki nomplok dapat payung. Walaupun tidak hujan tapi kurangnya panas, bisa buat payung ya. Silakan diambil, tapi nanti pulang jangan pakai payung jebrak, karena pakai motor tak jauh ke arah Banyumas. Kelas berapa berarti? Tongkat wasiat itu Kelas berapa? kelas 4. Kelas 4. Sudah bisa, tinggal HP isi kredit. Masya Allah. Ya, alhamdulillah telah kita ikuti bersama ini. Semoga apa yang telah Bapak Ibu lakukan semuanya, Bapak Ibu guru lakukan, Bapak Ibu yang lakukan ketika mengikuti pengajian pada siang hari ini. Terima kasih Allah SWT. Dari kami sekian, sebelum kami kembali ke moderator, insya Allah nanti akan kami kirimkan juga materi atas kajian pada siang hari ini. Sengaja kami sampaikan di akhir biar nantinya tersisip, biar tulis dulu. Dan nanti sebagai pelengkap ada materi tersebut. Jadi kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kegiatan kita majelis ilmu kali ini sudah selesai nih Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum kami akhiri, insya Allah juga video hasil kajian kita pada hari ini kita akan bagikan insya Allah ya. Nanti kalau nggak hari Senin ya hari Selasa ya, tunggu saya ngeditnya selesai. Begitu, kami pribadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Rizky bisa bermanfaat dan juga bisa kita terapkan pada anak-anak kita ataupun kepada keluarga kita secara keseluruhan. Kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.